Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran 1 ini kita belajar tentang kompetensi pengertian wawancara, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, dan kita juga akan belajar mengenai ragam hias pada kain batik. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyimak penjelasan yang guru berikan, sudahkah peralatan kalian dan buku kalian disiapkan? Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apakah yang disebut dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah pernah kalian melakukan wawancara? Entah itu terhadap teman kalian, orang tua kalian, atau bu guru kalian. Untuk melakukan sebuah wawancara, ada beberapa tahapan yang perlu kalian persiapkan, yaitu yang pertama menentukan tema. Yang kedua, menulis daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, untuk kata tanya yang bisa digunakan dalam wawancara adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian lihat ilustrasi yang Bu Guru tayangkan ya. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Kemudian ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kalian ketahui perawatannya? Nah, sekarang lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah cara wawancara yang telah kalian lakukan. Nah, mari kita bahas bersama-sama anak-anak. Apakah sama pertanyaan wawancara yang Bu Guru buat dengan yang sudah kalian buat? Nah, yang pertama, apa sajakah warna bunga mawar? Nah, di sini kalian bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya kalian juga bisa mengajukan pertanyaan seperti pada nomor 2. Di mana kita menanam bunga mawar yang tepat? Selanjutnya kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan kita harus menyiram dan memberi pupuk bunga mawar? Dan yang keempat, dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa bunga mawar harus diletakkan di tempat yang teduh? Dan pertanyaan yang kelima yang bisa kalian gunakan yaitu dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara merawat bunga mawar yang baik? Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian harus mempersiapkan pertanyaannya dulu sebelum kalian pergi ke narasumber. Tugas kalian yaitu kerjakan Bu Pena halaman 151 sampai dengan 152. Ayo berlatih. Setelah kita belajar tentang bagaimana menentukan atau mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara, kita belajar menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam
sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5 sampai dengan 8 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pada sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Iya, jawabannya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Mudah dipahami anak-anak? Sekarang tugas kalian yang kedua adalah selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan yang ragam hias pada kain batik. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, ataupun alam. Nah, coba kalian perhatikan contoh gambar kain batik ya. Ini sangat bagus-bagus ya anak-anak dan semuanya memiliki nilai seni. Anak-anak, bagaimana penjelasan yang Bu Guru berikan? Mudah dipahami bukan? Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang lagi penjelasan yang ada di dalam video atau bertanya kepada ayah dan bunda kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.